Dewasa adalah tahap di mana kehidupan seseorang berkembang menjadi lebih matang secara fisik, emosional, dan sosial. Seseorang yang dewasa biasanya memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap dirinya sendiri dan masyarakat. Dewasa melibatkan perkembangan secara holistik, mencakup aspek emosional, mental, dan sosial. Emosionalitas kita berkaitan dengan bagaimana kita mengatasi dan mengelola berbagai perasaan dan tantangan dalam hidup. Sedangkan perkembangan mental melibatkan cara kita berpikir, membuat keputusan, dan mengejar tujuan. Kehidupan sosial adalah dimensi lain yang penting dalam kedewasaan. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan yang sehat, dan berkontribusi pada masyarakat. Semuanya merupakan bagian integral dari proses menjadi dewasa. Kedewasaan juga melibatkan kemampuan untuk berempati, memahami perspektif orang lain, dan beradaptasi dengan perubahan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, tanda-tanda kedewasaan mungkin muncul dalam cara kita menanggapi tekanan, mengelola konflik, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan kita. Bagaimana kita menangani kegagalan, dan apakah kita mampu tumbuh dari pengalaman-pengalaman tersebut dapat mencerminkan tingkat kedewasaan kita. Mari kita menjelajahi lebih dalam konsep-konsep ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa arti sebenarnya menjadi dewasa dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Berikut 10 tanda kamu sudah dewasa dan bagaimana cara kita bisa mencapainya. 1. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan untuk memahami dan menerima konsekuensi dari tindakan serta keputusan kita. Ini mencakup kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan mungkin orang lain. Cara mencapai tanggung jawab. 1. Pahami prioritas hidupmu. Penting untuk memahami prioritas hidup untuk mengambil tanggung jawab dengan efektif. Melibatkan refleksi diri untuk menentukan tujuan dan nilai-nilai utama dalam hidup, seperti karir, hubungan, atau pengembangan pribadi. Pemahaman ini membimbing tanggung jawab sesuai dengan visi hidup. 2. Buat daftar tugas dan target jangka panjang. Buat daftar tugas harian, prioritaskan berdasarkan urgensi, dan tetapkan target jangka panjang sesuai visi hidupmu. Rincian tugas membantu mengorganisir tanggung jawab sehari-hari, dan penetapan target memberikan arah dan tujuan. Memastikan setiap langkah memiliki dampak positif pada perkembangan pribadi. Rencanakan langkah konkret untuk mencapai target, menjadikan tanggung jawab lebih bermakna. 3. Pelajari dari pengalaman buruk dan bagaimana mengatasinya. Evaluasi terhadap pengalaman buruk membantu mengidentifikasi area perbaikan. Temukan pembelajaran dan fokus pada aspek positif untuk pengalaman hidup yang lebih berarti. Identifikasi tindakan konkret seperti pengembangan keterampilan baru atau perbaikan strategi untuk mengatasi masalah di masa depan. Proses pembelajaran dari pengalaman buruk memperkuat kapasitas pribadi dan meningkatkan kemampuan menjalankan tanggung jawab dengan bijak dan efektif. Tanda kedua, pemahaman emosi. Seiring bertambahnya usia, pemahaman terhadap emosi menjadi keterampilan penting. Pemahaman ini mencakup pengenalan dan pengelolaan emosi secara pribadi, serta kemampuan berempati terhadap perasaan orang lain. Berikut cara menggapainya. 1. Latih kecerdasan emosional. Kembangkan kecerdasan emosional dengan mengenali dan memahami perasaan. Latihan ini melibatkan kesadaran diri terhadap emosi, serta kemampuan untuk mengendalikan reaksi terhadap situasi yang mendatang. 2. Berkomunikasi dengan jujur tentang perasaan. Penting untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang perasaan. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung pemahaman emosional, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. 3. Terapkan teknik meditasi untuk menenangkan pikiran. Gunakan teknik meditasi sebagai sarana untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan kejernihan emosional. Meditasi membantu mengurangi stres dan meningkatkan pemahaman terhadap emosi, memungkinkan respon yang lebih tenang dalam situasi yang sulit. Tanda ketiga, keuangan yang sehat.
Dewasa berarti memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara bijak. Cara mencapainya melibatkan kebiasaan yang disiplin dan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek keuangan pribadi. Berikut cara mencapainya. 1. Buat anggaran dan ikuti dengan disiplin. Mulailah dengan membuat anggaran yang mencakup pengeluaran bulanan dan tabungan. Penting untuk mengikuti anggaran ini dengan disiplin, agar keuangan tetap terkendali dan sesuai dengan tujuan keuangan jangka panjang. 2. Simpan untuk masa depan. Prinsip dasar keuangan yang sehat adalah menabung untuk masa depan. Tetapkan tujuan tabungan seperti dana darurat atau rencana pensiun, dan konsisten dalam menabung untuk mencapainya. 3. Pelajari investasi dan cara mengelola utang. Meningkatkan pemahaman tentang investasi membuka peluang untuk pertumbuhan keuangan. Selain itu, penting untuk memahami cara mengelola utang dengan bijak, termasuk strategi pelunasan dan manajemen kredit untuk memastikan keuangan tetap stabil dalam jangka panjang. Tanda keempat, mandiri. Mandiri adalah karakteristik utama dalam kedewasaan. Cara mencapainya melibatkan pengembangan keterampilan hidup sehari-hari, kemampuan mengambil keputusan sendiri, dan keseimbangan antara kemandirian dan kemampuan meminta bantuan. Berikut cara mencapainya. 1. Kuasai keterampilan hidup sehari-hari. Penguasaan keterampilan sehari-hari seperti memasak, membersihkan, dan mengelola waktu merupakan langkah penting dalam mencapai kemandirian. Keterampilan ini memungkinkan kamu untuk mengelola kehidupan sehari-hari dengan efisien. 2. Ambil keputusan sendiri, terutama yang berkaitan dengan hidupmu. Mandiri juga mencakup kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, terutama yang berkaitan dengan arah hidupmu. Ini melibatkan pemikiran kritis dan evaluasi konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. 3. Jangan ragu untuk mencari bantuan, tetapi berusahalah menyelesaikan masalah sendiri terlebih dahulu. Meskipun mencari bantuan adalah hal yang wajar, menjadi mandiri juga berarti berusaha menyelesaikan masalah sendiri terlebih dahulu sebelum meminta bantuan. Inisiatif dalam menangani tantangan membangun rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanda kelima, pengembangan diri. Pengembangan diri adalah suatu tanda kedewasaan yang mencerminkan semangat untuk terus berkembang. Cara mencapainya melibatkan kebiasaan membaca, menetapkan tujuan dan impian, serta terlibat dalam kegiatan yang meningkatkan keterampilan pribadi. Berikut detailnya. 1. Tetap membaca dan memperluas pengetahuan. Penting untuk tetap membaca dan terus memperluas pengetahuan. Membaca bukan hanya sebagai hobi, tetapi juga cara untuk terus belajar dan menggali lebih dalam pemahaman terhadap dunia sekitar. 2. Tetap memiliki tujuan dan impian. Orang dewasa yang terus berkembang memiliki tujuan dan impian yang jelas. Tetapkan target jangka pendek dan panjang untuk memberikan arah pada hidupmu, serta menjadikan perjalanan hidup lebih bermakna dan penuh pencapaian. 3. Terlibat dalam kegiatan yang meningkatkan keterampilan. Mengembangkan keterampilan pribadi adalah bagian penting dari pengembangan diri. Terlibat dalam kegiatan atau kursus yang meningkatkan keterampilan, baik itu terkait pekerjaan, hobi, atau pengembangan pribadi, membuka peluang untuk pertumbuhan dan kemajuan. Tanda keenam, hubungan yang sehat. Hubungan yang dewasa membutuhkan fondasi yang kuat melalui komunikasi yang baik dan pengertian satu sama lain. Cara mencapainya melibatkan sikap terbuka dan jujur dalam komunikasi, memberikan dukungan emosional satu sama lain, serta pemahaman terhadap perbedaan dan konflik sebagai bagian alami dari hubungan. Berikut cara mencapainya. 1. Terbuka dan jujur dalam komunikasi. Komunikasi yang baik bermula dari kejujuran dan keterbukaan. Saling berbagi perasaan, kebutuhan, dan harapan membantu membangun pemahaman yang lebih dalam di antara pasangan. 2. Berikan dukungan emosional satu sama lain. Hubungan yang dewasa melibatkan memberikan dukungan emosional satu sama lain. Ini mencakup mendengarkan dengan empati, menunjukkan perhatian, dan menjadi pendukung dalam setiap perjalanan hidup. 3. Pahami perbedaan dan konflik adalah bagian dari hubungan. Penting untuk memahami bahwa perbedaan pendapat dan konflik adalah bagian alami dari hubungan.
Dengan menyikapi konflik secara konstruktif dan dengan pemahaman terhadap perbedaan, pasangan dapat tumbuh bersama dan memperkuat hubungan mereka. Tanda ketujuh, prioritas kesehatan. Menjaga kesehatan sebagai prioritas adalah ciri kedewasaan. Cara mencapainya melibatkan kebiasaan hidup sehat, termasuk tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan fisik, mengadopsi pola makan yang bijak, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Cara menggapainya yaitu 1. Tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan fisik. Kegiatan fisik adalah kunci untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Tetap aktif, baik melalui olahraga teratur atau kegiatan fisik lainnya, membantu memperkuat tubuh dan menjaga keseimbangan mental. 2. Makan dengan bijak dan hindari kebiasaan buruk. Penting untuk mengadopsi pola makan yang bijak. Dengan memasukkan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, hindari kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, yang dapat merugikan kesehatan jangka panjang. 3. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Pemeriksaan kesehatan secara teratur dapat mendeteksi potensi masalah kesehatan lebih awal. Dengan rutin memeriksa kesehatan, kita dapat mengidentifikasi dan menangani masalah kesehatan sejak dini, mendukung kesejahteraan jangka panjang. Tanda ke-8, bersyukur. Bersyukur adalah sifat penting dalam kedewasaan. Cara mencapainya melibatkan praktik rasa syukur setiap hari, fokus pada hal-hal positif dalam hidup, dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Berikut detailnya. 1. Praktikan rasa syukur setiap hari. Praktikan rasa syukur sebagai bagian dari rutinitas harian. Sederhana, seperti mencatat hal-hal yang membuat bersyukur atau menyusun daftar hal positif dalam hidup dapat meningkatkan perspektif positif. 2. Fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Berkonsentrasi pada hal-hal positif membantu membentuk sikap yang lebih positif. Alihkan perhatian dari hal-hal yang mungkin kurang positif dan fokus pada berkah-berkah yang sudah ada. 3. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain meningkatkan rasa bersyukur. Memberikan dukungan atau berbagi pengalaman positif dengan orang lain menciptakan lingkungan yang lebih positif dan memperkuat ikatan sosial. Tanda ke-9, fleksibilitas. Bersikap fleksibel adalah aspek kunci dari kedewasaan. Cara mencapainya melibatkan penerimaan terhadap perubahan sebagai bagian dari hidup, kemampuan beradaptasi dengan situasi yang baru, dan kemauan untuk belajar dari setiap pengalaman. Berikut detailnya. 1. Terima perubahan sebagai bagian dari hidup. Pertama-tama, penting untuk menerima perubahan sebagai hal yang alami dalam kehidupan. Dengan memahami bahwa perubahan adalah konstan, kita dapat mengembangkan sikap yang terbuka terhadap berbagai situasi. 2. Adaptasi terhadap situasi yang baru. Kemampuan beradaptasi dengan situasi yang baru mencakup fleksibilitas mental dan emosional, termasuk secara aktif dalam mencari solusi dan mengubah pendekatan ketika dihadapkan pada tantangan baru. 3. Pelajari dari setiap pengalaman. Setiap pengalaman, baik positif maupun negatif, dapat menjadi pelajaran berharga. Bersikap fleksibel melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi dan belajar dari setiap pengalaman, sehingga dapat menghadapi masa depan dengan lebih baik. Tanda ke-10, menjadi panutan. Menjadi panutan bagi orang lain adalah tanggung jawab besar yang mencerminkan kedewasaan. Cara mencapainya melibatkan tunjukkan integritas dan kejujuran, bantu orang lain dengan sukarela, serta tetap rendah hati dan terbuka terhadap pembelajaran. Berikut detailnya. 1. Tunjukkan integritas dan kejujuran. Menunjukkan integritas dan kejujuran adalah landasan penting untuk menjadi panutan. Bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini dan memberikan contoh perilaku etis kepada orang lain. 2. Bantu orang lain dengan sukarela. Seorang panutan terlibat dalam membantu orang lain dengan sukarela, memberikan dukungan dan bantuan tanpa pamrih, menciptakan iklim yang positif, dan mendorong kepedulian sosial. 3. Tetap rendah hati dan terbuka terhadap pembelajaran. Kedewasaan sebagai panutan melibatkan sikap yang rendah hati dan terbuka terhadap pembelajaran, selalu siap untuk mengakui kesalahan, berusaha untuk menjadi lebih baik,
dan menerima masukan dari orang-orang sekitar. Dan itulah 10 tanda bahwa kamu sudah dewasa, beserta beberapa langkah praktis untuk mencapainya. Ingatlah, perjalanan menuju kedewasaan adalah pengalaman berharga yang membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Jangan lupa untuk menikmati setiap langkah dalam perjalanan ini. Jika kamu menemukan konten ini bermanfaat, berikan kami like, bagikan kepada teman-temanmu, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di video berikutnya.